Hai semuanya, seringkali kita punya bayangan bahwa inovasi itu datang dari kebebasan tanpa batas. Seperti ide-ide yang melompat-lompat liar tanpa kendali. Kita membayangkan seorang seniman yang bebas melukis apa saja di kanvas kosong yang tak berujung. Atau seorang ilmuwan yang bisa bereksperimen dengan sumber daya tak terbatas. Anggapan ini, meskipun terdengar logis, sebenarnya hanya separuh kebenaran. Malah, seringkali justru kebalikannya yang terjadi. Batasan, atau yang sering kita sebut creative restraint, adalah bahan bakar rahasia yang justru memicu ledakan inovasi. Kedengarannya paradoks ya, bagaimana bisa sesuatu yang membatasi malah membuat kita lebih kreatif? Mari kita bedah satu persatu. Bayangkan saja kalau kita punya waktu tak terbatas untuk menyelesaikan sebuah proyek. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar, kita akan menunda-nunda, mencari kesempurnaan yang tak ada habisnya, atau bahkan kebingungan sendiri karena terlalu banyak pilihan. Kita jadi terpaku, terlalu banyak memikirkan setiap detail sampai akhirnya tidak ada yang selesai. Batasan waktu misalnya adalah salah satu bentuk creative restraint yang paling umum. Ketika kita tahu ada tenggat waktu yang ketat, otak kita secara otomatis akan beralih ke mode solusi cepat. Kita akan dipaksa untuk berpikir lebih efisien, memprioritaskan ide-ide yang paling mungkin berhasil, dan bahkan menemukan jalan pintas cerdas yang tidak akan kita temukan jika kita punya waktu berlimpah. Tenggat waktu yang mendesak itu seperti cambuk yang memaksa kita berlari lebih cepat. Tapi bukan lari tanpa arah, melainkan lari menuju garis finish dengan strategi yang lebih matang. Ini bukan tentang panik, tapi tentang fokus yang terpicu. Selain waktu, batasan sumber daya juga sering menjadi pemicu inovasi yang hebat. Coba pikirkan pengusaha-pengusaha startup di awal perjalanannya. Mereka biasanya tidak punya modal besar, tim yang super banyak, atau fasilitas mewah. Justru dengan keterbatasan inilah, mereka dipaksa untuk berpikir luar biasa kreatif. Bagaimana caranya membangun produk yang bagus dengan budget minim? Bagaimana caranya menjangkau pelanggan tanpa biaya marketing yang fantastis? Keterbatasan inilah yang melahirkan ide-ide brilian, seperti pemasaran dari mulut ke mulut yang super efektif, model bisnis yang efisien, atau penggunaan teknologi open source yang hemat biaya. Mereka tidak punya kemewahan untuk membuang-buang sumber daya, jadi setiap keputusan harus benar-benar dipertimbangkan dan menghasilkan dampak maksimal. Batasan sumber daya membuat mereka menjadi master dalam optimalisasi, mencari cara paling cerdas untuk mencapai tujuan dengan apa yang ada di tangan. Ini seperti seorang koki yang hanya punya beberapa bahan sederhana, tapi bisa menciptakan hidangan lezat yang tak terduga. Kemudian, ada juga batasan dalam bentuk aturan atau spesifikasi tertentu. Misalnya seorang desainer grafis diminta membuat logo untuk perusahaan baru, tapi logo itu harus minimalis, hanya menggunakan 2 warna, dan harus bisa diaplikasikan di berbagai media, dari kartu nama sampai papan reklame besar. Sekilas, ini terlihat sangat membatasi kebebasan berekspresi. Namun justru dalam batasan itulah, kreativitas desainer diuji. Dia tidak bisa sekadar menumpuk banyak elemen atau bermain dengan banyak warna. Dia dipaksa untuk fokus pada esensi, mencari bentuk yang paling kuat dan komunikatif hanya dengan sedikit elemen. Hasilnya, seringkali logo yang minimalis dan terikat batasan justru menjadi sangat ikonik dan mudah diingat. Coba lihat logo-logo perusahaan besar seperti Apple atau Nike. Mereka sangat sederhana, namun sangat powerful. Kesederhanaan itu lahir dari batasan, dari kebutuhan untuk menyampaikan pesan yang kuat dengan sedikit noise. Ini membuktikan bahwa keindahan dan efisiensi seringkali ditemukan dalam kekangan, bukan dalam kelimpahan. Bahkan, dalam dunia seni, batasan memainkan peran krusial. Seorang penulis puisi harus mengungkapkan perasaannya dalam jumlah baris tertentu dengan rima atau irama tertentu. Seorang musisi harus menciptakan melodi yang indah dengan notasi yang terbatas dan instrumen yang tersedia. Bayangkan seorang komposer yang harus menciptakan sebuah simfoni hanya dengan beberapa alat musik saja. Dia harus mencari cara untuk membuat suara yang kaya dan kompleks dari instrumen yang terbatas itu. Ini adalah tantangan yang justru memunculkan inovasi dalam aransemen, komposisi, dan penggunaan instrumen secara tak terduga. Tanpa batasan ini, hasilnya mungkin akan jadi berantakan, tanpa struktur, dan sulit dinikmati. Batasan justru memberikan kerangka kerja, sebuah pondasi yang memungkinkan ide-ide liar untuk memiliki bentuk dan arah. Fenomena creative restraint ini juga bisa kita lihat dalam inovasi produk sehari-hari. Contoh paling jelas adalah iPhone pertama. Sebelum iPhone, ponsel itu penuh dengan tombol-tombol fisik. Apple memilih batasan. Mereka ingin ponsel dengan satu tombol utama dan antar muka layar sentuh yang dominan. Batasan satu tombol ini memaksa para desainer dan insinyur Apple untuk memikirkan ulang bagaimana interaksi pengguna dengan ponsel. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan deretan tombol untuk setiap fungsi. Hasilnya, sebuah revolusi dalam desain antarmuka,
di mana setiap gestur dan sentuhan dioptimalkan untuk kemudahan penggunaan. Batasan yang mereka terapkan sendiri itu justru melahirkan sebuah inovasi yang mengubah dunia. Intinya adalah, batasan itu memaksa kita untuk berpikir di luar kotak. Ironisnya, justru karena kita ada di dalam kotak. Kotak itu bukan penjara, melainkan semacam studio dengan dinding-dinding yang memantulkan ide-ide dan memfokuskan energi kita. Ketika kita dihadapkan pada batasan, otak kita tidak punya pilihan kecuali mencari jalan lain. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama yang sudah nyaman. Kita dipaksa untuk menjadi lebih cerdik, lebih inventif, dan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Ini seperti otot yang dilatih dengan beban. Semakin berat bebannya, atau bacalah semakin ketat batasannya, semakin kuat dan fleksibel otot kreativitas kita. Bayangkan seorang siswa yang harus membuat maket kota dari bahan daur ulang. Kalau dia punya uang tak terbatas untuk membeli semua bahan baru, mungkin dia akan membuat maket yang bagus tapi kurang orisinal. Tapi karena harus pakai barang bekas, dia dipaksa untuk melihat botol plastik sebagai gedung, tutup botol sebagai atap, atau kardus bekas sebagai jembatan. Proses ini bukan hanya tentang menghemat uang, tapi tentang melihat potensi dalam hal-hal yang sering kita anggap sampah. Ini adalah inovasi yang lahir dari keterpaksaan untuk memanfaatkan apa yang ada. Dalam dunia kerja, manajer yang memberikan batasan jelas kepada timnya seringkali melihat hasil yang lebih baik daripada manajer yang membiarkan timnya tanpa arah. Ketika sebuah proyek memiliki tujuan yang spesifik, anggaran yang jelas, dan tenggat waktu yang pasti, tim akan lebih fokus dan produktif. Mereka tidak akan menghabiskan waktu terlalu lama untuk berdebat tentang arah umum atau membuang-buang sumber daya untuk ide-ide yang tidak relevan. Batasan ini memberikan fokus dan arah yang esensial untuk melahirkan inovasi yang terarah dan berdampak. Tentu saja, ada perbedaan antara batasan yang konstruktif dan batasan yang represif. Batasan yang konstruktif adalah batasan yang menantang kita untuk berpikir lebih keras, mencari solusi yang lebih cerdas, dan memaksimalkan potensi kita. Sementara batasan yang represif adalah batasan yang mencekik kreativitas, menghalangi eksperimen, dan membuat kita takut untuk mencoba hal baru. Kuncinya adalah menemukan sweet spot, di mana batasan itu cukup menantang tanpa sampai membuat kita menyerah. Jadi, ketika kita dihadapkan pada batasan, entah itu waktu, sumber daya, aturan atau ekspektasi, jangan langsung menyerah atau mengeluh. Cobalah untuk melihatnya sebagai sebuah tantangan, sebuah puzzle yang harus dipecahkan dengan cara yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Batasan-batasan ini bisa jadi adalah katalisator terkuat untuk inovasi yang akan kita ciptakan. Mereka memaksa kita untuk menggali lebih dalam, untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan untuk menemukan solusi-solusi yang mungkin tidak akan pernah muncul jika kita punya kebebasan yang tak terbatas. Pada akhirnya, kreativitas sejati seringkali tidak muncul dari kebebasan absolut, melainkan dari tarian cerdas antara ide-ide liar dan batasan yang terdefinisi dengan baik. Ini adalah seni menari dalam ruang yang terbatas, dan justru dalam keterbatasan itulah kita menemukan keindahan gerakan yang paling orisinal dan tak terlupakan.